adik-adik, salam kenal ya. Perkenalkan nama kakak, Kak Ratna. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi aljabar pada polinomial. Nah, materi ini merupakan materi matematika peminatan kelas 11 SMA ya. Sebelum masuk ke materi inti, adik-adik harus tahu dulu nih, apa sih polinomial itu? Simak baik-baik ya. Jadi, apa itu polinomial dan bagaimana bentuknya? Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu apa saja? Bilangan cacah itu dari 0, kemudian 1, kemudian 2, dan seterusnya. Jadi, pangkat dari variabel polinomial itu tidak boleh bilangan negatif, kemudian tidak boleh bilangan pecahan, kemudian tidak boleh bilangan akar. Jadi hanya boleh 0 dan juga bilangan positif saja. Nah, masih ingatkah adik-adik dengan materi persamaan kuadrat yang bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ternyata persamaan kuadrat ini termasuk ke dalam polinomial loh, tapi polinomial berderajat 2. Nah, derajat itu apa, Kak? Nah, derajat ini akan kita bahas nanti selanjutnya. Secara umum, polinomial dalam variabel x berderajat n dapat ditulis sebagai berikut. an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 x pangkat n-2 ditambah seterusnya hingga ditambah a2 x kuadrat ditambah a1x ditambah a0, di mana n pada pangkat variabel itu berupa bilangan cacah. Kemudian an-1, an-2 hingga a2 dan a1 itu kita sebut sebagai koefisien polinomial yang merupakan bilangan real. Kemudian a0 ini apa, Kak? a0 ini kita sebut sebagai suku tetap atau konstanta yang juga berupa bilangan real. Nah, kalau di persamaan kuadrat, c ini kan merupakan konstanta. Nah, itu kalau di polinomial, a0 ini merupakan konstanta. Jadi sama ya. Lalu, apa itu derajat polinomial? Nah, derajat polinomial merupakan pangkat tertinggi pada variabel suatu polinomial. Nah, misalkan pada polinomial itu variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 5, maka derajat polinomial dari polinomial tersebut adalah 5, atau kita sebut sebagai polinomial berderajat 5. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian tentang bentuk-bentuk dari polinomial, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini ya. Lanjut ke contoh soal yang pertama. Tentukan apakah bentuk aljabar berikut merupakan polinomial atau bukan. Jelaskan alasanmu. Yang A, 3x pangkat 5 ditambah 5x dikurangi 2 per x kuadrat. Yang B, 3x pangkat 20 dikurangi 3x kuadrat ditambah x akar 3 dikurangi 2. Nah, penyelesaiannya yang A, 3x pangkat 5 ditambah 5x dikurangi 2 per x kuadrat itu ternyata bukan merupakan polinomial. Mengapa? Karena jika kita rubah bentuknya menjadi 3x pangkat 5 ditambah 5x dikurangi 2x pangkat negatif 2, di mana pangkat negatif 2 ini artinya variabel tersebut berpangkat negatif, sehingga tidak memenuhi syarat dari polinomial, sehingga bukan merupakan polinomial. Jadi, ketika suatu polinomial memiliki satu saja variabel berpangkat bukan bilangan cacah, misal negatif atau
pecahan atau akar, maka dia bukan merupakan polinomial. Yang B, 3x pangkat 20 dikurangi 3x kuadrat ditambah x akar 3 dikurangi 2 itu merupakan polinomial. Kenapa? Karena semua x di sini dia berpangkat bilangan bulat non negatif. Nah, x di sini berpangkat 1. Yang akar adalah koefisiennya. Jadi, ini merupakan polinomial. Sebelum lanjut ke contoh soal kedua, kakak ada tips nih untuk kalian. Ketika kalian mengerjakan soal tentang polinomial, lebih baik kalian urutkan polinomial tersebut dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah ya. Ingat-ingat ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Susun suku banyak 7x dikurangi 5x kuadrat ditambah 3 ditambah x pangkat 3 dalam pangkat turun. Kemudian nyatakan yang A suku-suku beserta koefisiennya, yang B derajat polinomial dan konstantanya. Nah, pertama kita nyatakan dulu polinomial ini dalam pangkat turun. Caranya bagaimana? Ingat tips tadi. Jadi kita urutkan dari yang variabel dengan pangkat tinggi ke paling rendah. Nah, variabel pangkat paling tinggi di sini berapa? 3. Kemudian paling rendah pangkat 1. Nah, kemudian disusul dengan konstanta. Sehingga polinomial tersebut dapat dinyatakan sebagai x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Lalu kita jawab yang A, suku-suku beserta koefisiennya. Nah, yang pertama suku x pangkat 3. Nah, koefisiennya berapa di sini? 1. 1 ya. Kalau tidak ada itu berarti koefisiennya 1. Kemudian suku yang kedua, negatif 5x kuadrat. Koefisiennya berapa? Negatif 5 ya. Jangan lupa negatifnya ikut. Kemudian yang ketiga, suku 7x. Koefisiennya berapa? 7. Lalu yang B, derajat polinomial dan konstantanya. Nah, karena tadi kita tahu bahwa variabel dengan pangkat tertingginya adalah x pangkat 3, maka derajat polinomial tersebut adalah 3. Lalu berapa konstantanya? Konstantanya adalah 3. Lalu, apakah setiap bentuk aljabar merupakan polinomial? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Nah, gimana? Sudah dikerjakan belum? Untuk mengecek apakah jawaban kalian sudah benar, kalian klik link di deskripsi. Nah, gimana? Sudah paham belum terkait dengan contoh dan bukan contoh polinomial? Nah, selanjutnya, kalau adik-adik sudah paham, kita lanjut ke materi inti ya, yakni operasi aljabar pada polinomial. Nah, ada berapa sih operasi aljabar pada polinomial itu? Ada 4 ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di video kali ini, kakak akan bahas tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian saja ya. Sedangkan pembagian polinomial akan kakak bahas di video yang berbeda. Disimak baik-baik ya. Sebelum masuk ke operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial, alangkah baiknya adik-adik mengetahui terlebih dahulu apa itu kesamaan polinomial. Jadi, apa itu kesamaan polinomial? Misalkan dua polinomial berderajat n, yakni fx dan gx, di mana fx sama dengan an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 x pangkat n-2 ditambah seterusnya hingga ditambah a1x ditambah a0, dan gx sama dengan bn x pangkat n ditambah bn-1 x pangkat n-1 ditambah bn-2 x pangkat n-2 ditambah seterusnya hingga ditambah b1x ditambah b0. Fx identik dengan gx atau juga bisa kita sebut identik atau ekivalen atau sama dengan. Jika koefisien dari variabel berpangkat sederajat adalah sama,
Nah, simbolnya jangan lupa garis 3 ya. Nah, kalau dia identik, maka dapat ditulis AN sama dengan BN, kemudian AN-1 sama dengan BN-1, AN-2 sama dengan BN-2, dan seterusnya hingga A1 sama dengan B1, dan A0 sama dengan B0. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan kesamaan polinomial, yuk perhatikan contoh soal berikut. Lanjut ke contoh soal kesamaan polinomial. Diketahui x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 7 ekivalen dengan ax dikali dengan x tambah 1 dikuadratkan ditambah b dikali x min 2 ditambah c. Nilai a, b, dan c adalah. Nah, yang pertama kita samakan dulu koefisien sejenis di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kita selesaikan dulu persamaan yang ini. Nah, yang ini kita kuadratkan menjadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Kemudian kita kalikan. Maka menghasilkan ax dikali dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ditambah bx dikurangi 2b ditambah C. Nah, maka kita kalikan distributif. AX dikali X kuadrat ditambah AX dikali 2X ditambah AX dikali 1 ditambah BX dikurangi 2B ditambah C. Kemudian kita kalikan hasilnya. AX pangkat 3 ditambah 2AX kuadrat ditambah AX ditambah BX dikurangi 2B ditambah C. Kemudian kita asosiatif, kita kumpulkan yang pangkatnya 3, yang pangkatnya 2, yang pangkatnya 1 kita kumpulkan, kita keluarkan X-nya, maka menjadi AX pangkat 3 ditambah 2AX kuadrat ditambah A ditambah B dikali dengan X ditambah negatif 2 ditambah C. Nah, jadi kesamaan polinomialnya menjadi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 7 ekivalen dengan ax pangkat 3 ditambah 2ax kuadrat ditambah a ditambah b dikali dengan x ditambah negatif 2b ditambah c. Nah, pertama kita hitung dulu nih, kita samakan antara koefisien ruas kiri dan ruas kanan. Yang pertama koefisien x pangkat 3, di sini kan 1, yang di sini a, maka 1 sama dengan a, maka nilai a-nya ketemu, yakni 1. Kemudian kita samakan koefisien x kuadratnya. Nah, x kuadrat ke sini kan 2 sama dengan 2, maka tidak akan menghasilkan apapun. Maka kita lanjut ke koefisien selanjutnya. Koefisien dari x negatif 4 sama dengan A ditambah B. Nah, tadi kita punya nilai A sama dengan 1, maka B-nya ketemu sama dengan negatif 5. Dengan cara substitusi A sama dengan 1 ke A plus B sama dengan negatif 4. Nanti ketemu B sama dengan negatif 5. Kemudian lanjut ke konstanta. 7 sama dengan negatif 2 ditambah C. Nah, tadi kita punya nilai B sama dengan negatif 5. Kita substitusi juga, maka akan ketemu nilai C sama dengan negatif 3. Jadi, ketemulah nilai A, B, dan C. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan negatif 3. Nah, gimana? Sudah paham belum tentang kesamaan polinomial? Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada polinomial. Simak baik-baik ya. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan polinomial. Penjumlahan dan pengurangan dua bentuk polinomial dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien suku-suku sejenisnya. Nah, apa itu suku-suku sejenis? Suku-suku sejenis yaitu suku-suku yang mempunyai variabel berpangkat sama.
Lalu, sifat pada bilangan real yang dapat kita manfaatkan dalam penjumlahan dan pengurangan polinomial adalah sifat distributif. Misalkan nanti 5x kuadrat dikurangi 2x kuadrat. Nah, kita bisa asosiatif di sini. Kita bisa kumpulkan dulu, lalu kita distributif, kita keluarkan x pangkat 2-nya. Nah, ini sama seperti kita mengerjakan kesamaan polinomial tadi ya. Jadi 5 min 2 dikalikan dengan x kuadrat, baru kita hitung yang dalam sini, menjadi 3x kuadrat. Untuk bisa lebih memahami terkait penjumlahan dan pengurangan polinomial, yuk kita perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Lanjut ke contoh soal penjumlahan dan pengurangan polinomial. Diketahui dua polinomial GY dan HY, di mana GY sama dengan 9y pangkat 3 ditambah 6y kuadrat dikurangi 4y dikurangi 6, dan HY sama dengan 5y pangkat 3 dikurangi 6y ditambah 7. Tentukan hasil dari GY ditambah HY dan GY dikurangi HY. Adik-adik perhatikan ya, bahwa variabel tidak selalu X, bisa Y, bisa huruf apapun, di mana pada contoh soal ini variabelnya adalah Y. Kemudian kita hitung GY ditambah HY-nya. Maka 9y pangkat 3 ditambah 6y kuadrat dikurangi 4y dikurangi 6, kita tambah dengan 5y pangkat 3 dikurangi 6y ditambah 7. Jangan lupa kurungnya ya. Baru setelah itu kita buka kurungnya. Karena di sini tandanya positif atau tambah, maka ketika dibuka kurung, maka tanda di dalam sini juga tetap negatif tambah. Baru kita kumpulkan antara yang pangkat 3 dengan pangkat 3, kemudian kuadrat, kemudian pangkat 1, dan konstantanya kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, kita manfaatkan sifat distributif tadi. Jadi 9y pangkat 3 ditambah 5y pangkat 3, y pangkat 3-nya bisa dikeluarkan, sehingga menjadi 9 ditambah 5 dikali dengan y pangkat 3, ditambah 6y pangkat 2, ditambah negatif 4 dikurangi 6, dikali dengan y, ditambah 1. Maka menghasilkan 14y pangkat 3 ditambah 6y kuadrat dikurangi 10y ditambah 1. Kemudian kita hitung 3y min hy-nya. Sama, kita kurangi dan jangan lupa memberi kurung. 9y pangkat 3 ditambah 6y kuadrat dikurangi 4y dikurangi 6 dalam kurung dikurangi, kemudian dalam kurung lagi 5y pangkat 3 dikurangi 6y ditambah 7. Baru kita buka kurungnya. Nah, kalau tanda di sini negatif, maka kita kalikan tandanya. Jadi ketika kita buka kurung, negatif kali negatif, yang di sini positif. Kemudian negatif kali positif, negatif. Sehingga menjadi 9y pangkat 3 ditambah 6y kuadrat dikurangi 4y dikurangi 6 dikurangi 5y pangkat 3 ditambah 6y dikurangi 7. Kemudian kita kumpulkan antara yang pangkat 3 dengan pangkat 3 kuadrat, kemudian dengan y pangkat 1, kemudian konstantanya. Baru kita manfaatkan sifat distributif. Nah, sehingga di sini 9y pangkat 3 dikurangi 5y pangkat 3 menjadi 9 dikurangi 5 dikali dengan y pangkat 3 ditambah 6y kuadrat ditambah negatif 4 ditambah 6 dikali dengan y ditambah negatif 13, sehingga didapatkan 4y pangkat 3 ditambah 6y kuadrat ditambah 2y dikurangi 13. Nah, tadi kita sudah bahas tentang penjumlahan dan pengurangan polinomial. Selanjutnya kita akan bahas tentang perkalian pada polinomial. Simak baik-baik ya. Selanjutnya adalah perkalian polinomial. Nah, untuk mempermudah kita melakukan perkalian polinomial, kita dapat menggunakan sifat distributif lagi. Nah, di mana di sini apabila kita punya A dikali dengan dalam kurung
B ditambah C ditambah seterusnya hingga ditambah K, maka hasilnya sama dengan A kali B ditambah A kali C ditambah seterusnya hingga ditambah A kali K. Sama juga ketika A-nya berada di belakang. Jadi B ditambah C ditambah seterusnya hingga ditambah K, kemudian kita kalikan dengan A. Itu sama dengan B dikali A ditambah C kali A ditambah seterusnya hingga ditambah K dikali A. Nah, ketika kita mengalihkan variabel pada dua polinomial, kita dapat menerapkan sifat eksponensial. Jadi, apabila nanti terdapat X pangkat M dikali X pangkat N, maka sama dengan X pangkat M ditambah N. Sebagai contoh, 2X kuadrat dikali dengan 3X pangkat 3. Nah, pertama kita kalikan dulu koefisiennya. 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian, X kuadrat dikali dengan X pangkat 3, itu hasilnya sama dengan X dikali dengan 2 ditambah 3. Oh, mohon maaf. Hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 3. Nah, sehingga menghasilkan 6X pangkat 5. Untuk dapat lebih memahami tentang perkalian polinomial, yuk perhatikan contoh soal berikut. Selanjutnya adalah contoh soal perkalian polinomial. Tentukan hasil dari perkalian 2x ditambah 3 dikali dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Nah, maka kita kalikan setiap suku-sukunya seperti tadi. Jadi ini menghasilkan 2x dikali dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 ditambah 3 dikali dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Kemudian kita kali seperti ini. Jadi menghasilkan 4x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat dikurangi 6x ditambah 6x kuadrat ditambah 15x dikurangi 9. Nah, kemudian kita kumpulkan nih, yang pangkat 3 dengan pangkat 3, kemudian yang kuadrat, yang x pangkat 1 hingga konstantanya. Nah, sehingga mendapatkan 4x pangkat 3 ditambah 16x kuadrat ditambah 9x dikurangi 9. Nah, itu tadi pembahasan kakak tentang operasi aljabar pada polinomial. Gimana? Sudah paham belum? Tadi kita bahas apa saja ya? Kita sudah membahas pengertian polinomial, contoh dan bukan contoh polinomial, kesamaan polinomial, penjumlahan dan pengurangan polinomial, dan yang terakhir, perkalian polinomial. Gimana? Sudah paham? Nah, semoga adik-adik dapat memahami materi yang kakak sampaikan ya. Dan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk adik-adik. Pesan kakak, jangan pernah berhenti belajar. Dan jangan pernah berhenti untuk berlatih ya. Sekian pembahasan dari kakak. Sampai jumpa lagi adik-adik. Wassalamualaikum.